Ya, alhamdulillah saya di Masjid Islamic Center ini. Ini ada masjid yang dibangun, dimakmurkan oleh pemerintah DKI Jakarta bersama dengan segenap organisasi keumatan lainnya. Dan alhamdulillah saya beserta rombongan ini bisa hadir di sini untuk nanti silaturahmi dan bertemu dengan para tokoh-tokoh umat di sini. Dan mudah-mudahan kita bisa banyak berbincang-bincang soal tema-tema keumatan. Tapi ada satu tema yang saya ingin angkat nanti sebagai sebuah perbincangan, yaitu soal saleh kebangsaan. Ya, jadi saleh kebangsaan ini adalah, dilihat dari namanya, dia merupakan kelanjutan dari saleh pribadi atau saleh ritual, saleh sosial, baru kemudian ada saleh kebangsaan. Saleh ritual, saleh pribadi, rasanya semua orang ini bisa menjelaskan. Seseorang itu rajin sholat 5 waktu, tadarus, kemudian juga zakat, puasa, dan seterusnya. Saleh secara pribadi, secara ritual. Saleh sosial ya, dia bisa mempraktekkan amal-amal sosial di tengah-tengah masyarakat. Sementara saleh kebangsaan itu adalah perilaku kebangsaan kita, interaksi kebangsaan kita yang dijiwai oleh sikap kesalehan. Tapi kenapa kita mengangkat soal saleh ini adalah karena saleh ini kesannya itu kan tidak dogma atau tidak norma atau tidak hanya nilai-nilai, tapi lebih ke arah perilaku, lebih ke arah amaliyah. Nah, sementara amaliyah atau perilaku inilah yang kita butuhkan, kesalehan inilah yang kita butuhkan dalam interaksi kita berbangsa, bahkan bernegara atau bahkan berkemanusiaan di Indonesia, negara muslim terbesar di dunia ini. Ya, kita mengangkat tema tentang saleh kebangsaan ini karena kita menemukan ada gejala cenderung pada satu fenomena di mana perilaku kebangsaan kita ini dalam konteks bahwa interaksi antara elemen-elemen bangsa, partai politik ada di dalamnya, organisasi massa ada di dalamnya, pemerintahan juga ada di dalamnya, tokoh-tokoh ada di dalamnya, dan lain sebagainya, yang semua berinteraksi dalam level kebangsaan ini, itu merasakan satu keresahan, kegalauan, kesedihan, sampai ke tingkatan kemarahan karena ada perilaku yang tidak mencerminkan kesalehan lah dalam interaksi kebangsaan kita. Satu contoh misalkan saat-saat terakhir ini yang oleh ada pejabat sendiri dikatakan bahwa bisa jadi perilaku korupsi kita ini sekarang lebih dahsyat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, dengan jumlah yang sangat raksasa dan juga masuk ke dalam sektor-sektor kerakyatan. Artinya itu adalah dana-dana kerakyatan seperti dana pensiun dan lain sebagainya. Kemudian juga gejala kekisruhan dalam rumah tangga, misalkan ada orang tua yang sampai hati membunuh anaknya atau sebaliknya, dan kemudian juga pertikaian antar saudara, antar keluarga dan lain sebagainya. Semua kegalauan itu, bahkan semua kemarahan itu, nah kita angkat sebagai satu situasi di mana urgensi menemukan saleh kebangsaan itu menjadi lebih penting lagi. Nah, ini karena Anda ingin menyampaikan dua tujuan dari diangkatnya saleh kebangsaan ini. Yang pertama adalah nilai-nilai kesalehan itu adalah nilai-nilai yang bisa mengangkat maslahat ya, atau kebaikan, kepentingan positif dalam perilaku kebangsaan kita. Contohnya kayak perilaku koruptif, kemudian juga hubungan antar keluarga, hubungan antar masyarakat, hubungan antara organ-organ kebangsaan, partai politik, pemerintahan, organisasi massa, tokoh-tokoh dan lain sebagainya, itu dibungkus dengan sikap kesalehan. Jadi ini mengangkat maslahat kebangsaan itu melalui sikap saleh. Tujuan yang kedua adalah agar hal-hal yang sifatnya mudarat, yang sifatnya ada efek negatif dari perilaku kebangsaan kita itu ditekan,
dijauhi, diturunkan. Kenapa? Karena sebagaimana prinsip dalam agama kita, kesalehan sudah barang tentu itu upaya untuk menjauhkan diri kita dari perilaku-perilaku negatif tadi. Bisa kita bayangkan kalau nilai-nilai kesalehan kita ini diterapkan dalam perilaku kita berbangsa. Jadi yang kedua, strategi yang kedua, Partai Gelora juga menawarkan platform. Yang ketiga, Pak Ketua, strategi komunikasi dengan kolaborasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita itu tidak kalau dulu politik itu ada istilah cebong kampret, ada 01, 02, ada Pancasila, ada Islam, ada yang kayak begitu. Bahkan dalam tes wawasan kebangsaan ada Pancasila atau Quran, pilih yang mana, itu kan konyol.